Pondok Tinggi ini pada awalnya dulu, katakan boleh kita katakan hutan ya, hutan belantara. Jadi berawalnya manusia pertama yang datang ke Pondok Tinggi ini itu dari Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh itu terkenal waktu itu disebut orang tiga beradik yang ada di Sungai Penuh. Pertama Adipati Santihudo, yang kedua Adipati Payung, yang ketiga Ngabiteh Santiobawo. Jadi tatkala masa itu ya wajar kalau waktu itu mungkin ada satu persilangan pendapat, pertengkaran antara adik-beradik satu sama lain. Maka waktu itu salah satu di antara mereka yang tiga beradik ini, yaitu Adipati Payung, itu melarikan diri ke hutan. Kebetulan di sini daerahnya agak tinggi daerah di sini. Itu maka mendirikan pondok waktu itu. Jadi sewaktu itu karena masih hutan, untuk melindungi daripada binatang buas, masyarakat itu atau manusia itu mendirikan pondok itu tinggi. Pondoknya tinggi ya. Itu awalnya Pondok Tinggi. Tapi pada nama yang pertama Pondok Tinggi ini bukan itu. Jadi saudara perempuannya dulu, yang Pondok Tinggi ini namanya Dusun Tinggi Pandan Mengurai. Itu namanya. Jadi karena saudara perempuannya itu sering datang ke sini, ke Dusun Tinggi Pandan Mengurai, ditanya orang, mau ke mana? Mau ke Pondok Tinggi. Karena beliau ini mendirikan Pondok Tinggi di sini. Mau ke mana? Saudari mau ke mana? Mau ke Pondok Tinggi. Lihat saudara di pondok yang tinggi ini. Itu awalnya. Jadi maka kebiasaan mengatakan Pondok Tinggi itulah Pondok Tinggi. Sebenarnya Pondok Tinggi pada awalnya bukan Pondok Tinggi, tapi Dusun Tinggi Pandan Mengurai. Karena batang pandan yang mengelilingi dusun kita ini waktu itu. Abad ke-13 kalau nggak salah ya. 13 Masehi itu. Depati nomor 7 ini itu bukannya Pondok Tinggi saja. Yang Depati 7 ini mulai sialang Nebelantak Besi dari Semerap itu sampai ke Cemdak Bunting, kata orang di sini nih. Cemdak Bunting batas dengan Kota Keras. Ya. Terus ke Pinang Nambelari, Muara Hitam di Lung Tanah batas dengan Rawang. Sampai ke Arai Rimba Lunang. Itu batas dengan Manderbiah Warna Kayu. Nah, itu. Jadi seluruhnya itu kepunyaan milik atau ajun arah daripada Depati yang bertiga ini yang pertama sekali. Belum 7. Depati 7 ini berawal dari 2 Depati, 1 Ngabi. Itu awal yang pertama sekali. Setelah itu ada lagi Depati berempat. Ngabiteh Santiobawo. Yang pertamanya Depati berdua, Ngabiteh Santiobawo. Setelah itu Depati berempat, Ngabiteh Santiobawo. Setelah itu yang terakhir, maka ada pula lah perjanjian, ada perbuatan baru, yaitu Depati 7, Permenti 10, Ngabiteh Santiobawo. Itu yang terakhir. Jadi awalnya 2 Depati. Depati Santiodo, Depati Payung, Ngabiteh. Jadi begini. Depati ini adalah saudara laki-laki. Depati Payung juga saudara laki-laki. Ngabiteh Santiobawo ini saudara perempuannya waktu itu. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau sekarang ini kan sudah 7 laki-laki ya. Yang namanya Depati itu, Depati di sini itu saudara laki-laki. Ngabiteh itu saudara perempuan. Nah, jadi kalau sekarang Depati 7, Permanti 10, Pemangku 2, Ngabiteh Santiobawo. Nah, bapaknya Depati, anak Depati ini Permenti 10. 10 orang. Ngabiteh Santiobawo saudara perempuannya, anaknya ada berdua. Mangku 2, Mangku Depati, Mangku Rajo. Itulah yang dikatakan pemangku 2 dalam lingkungan Depati 7. Berarti yang Ngabiteh sebelumnya nggak berada di sana. Kita ini mencari pusaka itu ke Raja Jambi. Ke Kerajaan Raja Jambi. Nah, gitu. Jadi wujud UNESCO ini rasa syukur. Rasa syukur masyarakat sudah mendapat pusaka. Jadi sama dengan kita seperti 17 Agustus ya kan,
ulang tahun mengingat kembali jasa-jasa daripada leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan pusaka untuk kita. Jadi pada awalnya mereka yang yang pergi ke Jambi mengambil pusaka, setelah dapat pusaka rasa syukur, wujud syukur mereka, maka diadakan kenduri. Dengan tata cara barangkali yang sudah Anda lihat, barangkali banyak tata caranya ya. Yang penting wujud rasa syukur mereka, masyarakat. Kita ini mencari pusaka itu ke Raja Jambi, ke kerajaan Raja Jambi. Nah, gitu. Jadi wujud Genderusko ini rasa syukur. Rasa syukur masyarakat sudah mendapat pusaka. Jadi sama dengan kita seperti 17 Agustus, ya kan? Ulang tahun mengingat kembali jasa-jasa daripada leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan pusaka untuk kita. Jadi pada awalnya mereka yang yang pergi ke Jambi mengambil pusaka, setelah dapat pusaka rasa syukur, wujud syukur mereka, maka diadakan kenduri. Dengan tata cara barangkali yang sudah Anda lihat, barangkali banyak tata caranya ya. Yang penting wujud rasa syukur mereka, masyarakat. Nah. Genderusko dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kata adat mengatakan waris dan berjawab, halipah dan berjunjung. Patah tumbuh hilang berganti. Adat lama pasti seperti itu juga. Jadi tidak pernah berubah. Bagaimana pelaksanaan Genderusko dari dulu sampai dari dulu, begitulah Genderusko sekarang. Jadi turun-temurun kepada anak cucu, tidak pernah berubah. Nah, enak. Prosesi-prosesinya tidak pernah berubah. Genderusko ini bisa diadakan, itu pertama sekali munculnya dari anak batino. Timbulnya dari anak batino. Dari kalangan paling bawah. Dari kalangan masyarakat semua ya. Itu anak batino dari masyarakat bawah. Masyarakat bawah mengajukan kepada, katakanlah Tua Tengganai pada rumah pada tangguh. Nanti Tengganai menyampaikan kepada Ninik Mama. Sebab fungsi Ninik Mama ini hanya pada lari dengan jajun saja. Berkalbu saja. Tidak bisa memutuskan satu putusan yang ada dalam negeri. Oleh Ninik Mama tadi, mengajukan lagi. Menyampaikan apa yang dikehendaki, yang di permohonan daripada anak batino tadi kepada Depati. Kalau kebetulan di Pondok Tinggi ini ada Depati 11 Perut namanya. Maka Depati 11 Perut tadilah yang bersidang, yang menentukan apa kita Genderusko atau tidak, memutuskan. Jadi memutih menghitamkan di Pondok Tinggi ini itu adalah Depati 11 Perut. Sebab di Pondok Tinggi ini ada 11 perut. Dari Luhah Rio Sengaro itu ada 3 perut. Dari Luhah Rio Mendaro ada 3 perut. Dari Luhah Rio Pati ada 3 perut. Ada 9 perut ya. Dari Luhah Rio Temenggung itu ada 2 perut. Itu yang dikatakan. Dia, Rio Temenggung itu yang 2 perut. Jadi itulah yang dikatakan Depati dan 11 perut dalam wilayah Depati Payung Pondok Tinggi ini. Ya, Rio Sengaro itu Sultan Camat. Sultan Camat itu nenek daripada Rio Sengaro. Itu yang pertama. Sudah itu ada lagi Rio Mendaro. Rio Mendaro ini Nunyan Bungku namanya. Itu yang makamnya di depan kita. Nunyan Bungku namanya. Ya. Sudah itu Rio Pati. Ninik baju besi. Nama kecil beliau Saleh Kecik Mulyo Alam. Saleh kecil. Mulyo Alam. Dan yang terakhir Imam Muhammad. Itu dalam lurah Rio Temenggung. Itu makanya ada 4 Rio di Pondok Tinggi. 4 nenek mama. Permentinya 3 permentinya. Tetapi Rionya, nenek mamanya ada 4. Tadi kita kan sudah bilang,
bahwasanya yang menghitam memutihkan pondok tinggi ini jadi atau ndaknya Kundil Pusaka itu adalah Dapati 11 Perut. Kalau Dapati 11 Perut sudah mengatakan Kundil Pusaka itu sudah bisa dilaksanakan, ya, maka persiapan demi persiapan itu dilakukan. Yang pertama sekali meletak tanda atau menambahkan kerbau putih. Meletak tanda, memberitahukan kepada Ngabiteh Santio Bawo, saudara perempuan dari Pondok Tinggi ini, saudara perempuan dari Dapati Payung ini, yaitu Lurah Pemangku Rajo. Itu meletak tanda namanya, menambahkan kerbau putih. Itu pertama. Yang kedua, itu minta ajun arah. Minta ajun arah itu kepada Dapati nombor 7, saudara-saudara yang 7 tadi, yang saya bilang tadi. Minta ajun arah kepada Dapati nombor 7. Dengan artian, minta ajun arah itu, minta izin kepada Dapati nombor 7. Apa boleh Kundil Pusaka apa enggak? Kalau boleh, maka diberi oleh ajun arah oleh Dapati nombor 7. Kalau sudah dibunyikan gong oleh Dapati nombor 7, sudah jatuh ajun arah, sudah diperbolehkan ajun arah, maka seperti yang Anda lihat, mulai undangan negeri, undangan adat waktu itu Kramenta namanya. Itu didirikan menjelang hari H-nya Kundil Pusaka itu. Dan sebagaimana ditetapkan jadwalnya, hari H-nya, itulah setelah misalnya 10 malam, dijanjikan 10 malam, 10 hari setelah diberikan ajun arah, kita mengadakan hari H-nya. Dia dalam 10 malam itu, seluruh masyarakat, bukannya masyarakat Pondok Tinggi saja dan bukan masyarakat yang dari Sungai Penuh saja, tetapi seluruh masyarakat Kerinci itu diperkenankan datang pada malam hari, melihatkan kesenian mereka masing-masing, pencak, silat dan segala macamnya. Setiap malam itu diadakan menjelang hari H-nya. Dan hari H-nya juga itu ada 3 hari. Pertama, hari kendurinya. Yang kedua, hari naik ke tanah mendapu. Hari bergelar. Menjatuhkan gelar kepada Dapati. Pemberian gelar kepada Dapati, kepada Rio. Itu di tanah mendapu. Sebab tanah mendapu yang kemarin yang kita lihat, itu di sampingnya Masjid Raya, itu bukan Pondok Tinggi saja yang punya, bukan Sungai Penuh saja yang punya. Itu kepunyaan 3 kampung. Dapati 7, Permanti 10, Pemangku 62, beserta Ngabiteh Santio Bawo. Itu masih milik bersama. Makanya di sana dilaksanakan yang dikatakan tanah mendapo itu tanah milik bersama. Kalau di Pondok Tinggi ini kan udah masyarakat Pondok Tinggi yang punya. Kalau Sungai Penuh kan demikian juga. Tetapi ini sudah masih milik bersama. Makanya di sana. Lalu siapa yang melantik ataupun yang memberikan mengukuhkan ya? Kalau untuk Dapati itu dikukuhkan oleh Ngabiteh Santio Bawo. Saudara perempuan daripada Dapati nombor 7. Kenapa itu? Ya, itu sudah perbuatan nenek moyang dahulu kala. Sudah dipersumpahkan, ini perbuatan mereka. Kalau untuk Permanti, itu dikukuhkan oleh pemangku Nanbu berdua. Mangku Rajo dan Mangku Dapati. Demikian pula sebaliknya. Untuk Ngabiteh Santio Bawo, itu dikukuhkan oleh Dapati nombor 7. Saudara kakinya mengukuhkan. Dan untuk pemangkunan berdua, itu dikukuhkan oleh Permanti 10. Bagi para pemangku adat yang sudah dinobatkan, harus mengikuti sepanjang perbayu, sepanjang persumpahan perjanjian daripada leluhur-leluhur kita dahulu. Bagi siapa yang tidak mengikuti persumpahan itu kan ada istilah adat mengatakan ke atas tidak berpucuk.
ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah jarum kumbang. Padi ditanam lalang tumbuh, anak di pangku jadi batu. Itu punya makna semua. Ya. Jadi ke atas tidak pucuk itu dikutuk dikutuk Allah. Berarti dalam istilahnya kehidupan kita tidak menentu. Tidak menentu. Tidak diterima di sisi Allah kan kalau andai kata kematian kita. Jadi dalam baik pun hidup, ibarat kerakap tumbuh di batu, kata orang. Hidup segan, mati tidak mau. Itulah kesimpulannya. Setelah itu, padi ditanam, lalang tumbuh. Itu rezeki. Bagaimanapun kita berusaha, bukannya kita tidak dapat rezeki, tapi keberkatan rezeki itu dikurangi oleh Allah. Anak di pangku menjadi batu. Bagaimanapun keturunan kita itu tidak bisa seperti orang lah. Istilahnya anak di pangku jadi batu, enggak mungkin itu anak bisa jadi batu. Tapi itu kata kias. Anak tidak menentu. Kalau anak orang katakanlah anak kawan-kawan kita bisa jadi ini, bisa jadi itu. Anak kita narkoba, itu sama dengan batu tuh. Ya, mati istilahnya. Itu yang dikatakan anak. Jadi kata kias semua itu. Tapi bermakna untuk bagi siapa yang melanggar sepanjang adat istiadat. Katakanlah tidak mau mengurus anak keponakan setelah diangkat, ya, dipanggil tak mau datang, Pak, itu dikenakan. Itu prakarya